berkenalan dengan para narasumber dan juga kolaborator pagi hari ini. Silakan di rename semua nama agar bisa kita lihat identitasnya. Oke, terima kasih. Baik, bisa kita mulai Pak Depan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bertemu di media Zoom ini, dan kita dari lintas kota, lintas daerah, dan lintas pulau ini bahkan. Kayaknya Bu Arum ini sedang di Bali, saya sedang di Bandung. Jadi memang kondisi sekarang ini luar biasa, kita bisa remote dari berbagai daerah, dari berbagai kota, tetapi dengan satu tujuan, yang pagi hari ini kita akan mencoba melihat, belajar, dan juga memahami isu seputar kesejahteraan hewan. Dan kita melihat bahwa tingkatan manusia itu juga diukur dari sejauh mana manusia itu menghargai alam dan lingkungan. Jadi termasuk hewan ini merupakan bagian ciptaan Tuhan yang justru harus dirawat dan dilindungi ya. Jadi kesejahteraan manusia itu juga tidak lepas dari kesejahteraan hewan. Dan pada pagi hari ini kita sudah berbahagia bertemu dengan Dr. Mary yang sudah sangat kemana-mana, sudah sangat terkenal karena taking care dengan semua terkait dengan kesejahteraan hewan ini. Kalau teman-teman Google pasti ketemu. Kemudian juga dengan Mas Rizka dari Google Plus yang nanti akan menjadi klien teman-teman semua untuk menjalankan strategi communications campaign selama 1 semester. Google Plus sudah menjadi klien sudah hampir mungkin lebih dari 3 kali ya, atau 3 kali ya, 3 kali. Jadi 3 tahun itu luar biasa, dan ternyata banyak kesaksian atau banyak testimoni dari teman-teman yang mengerjakan proyek-proyeknya buku ini sangat menikmati gitu ya. Yang terakhir kemarin saya lihat mereka bahkan membuat offline kegiatan, dan itu luar biasa karena diviralkan, disebarkan di media sosial. Pagi hari ini nanti kita akan memulai dengan kuliah umum untuk Dr. Mary. Kita punya waktu 1 jam, mungkin kita bisa presentasi sekitar 30 menit atau mungkin nanti dilihat waktunya, dan setelah itu ada Q&A session. Baik, untuk tidak berlama-lama kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Mary. Kami persilakan, Dokter. Siap. Terima kasih banyak Pak Agus atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk share screen presentasi saya. Ditunggu. Siap. Siap, semoga sudah terlihat. Sudah, Dokter. Ya. Siap. Sangat jelas kuda poninya. Itu kuda poni ya? Ini kuda delman. Oh, delman. Oh iya, kasihan banget ya. Ya, monggo Dokter. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Mary Ferdinandes, saya dokter hewan dan juga direktur dari Domestic Jakarta Animal Aid Network, atau yayasan kami namanya Jalan Kesejahteraan Hewan secara legal. Terima kasih atas kesempatannya dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, maaf, Dokter. Kalau saya rekam berkeberatan tidak? Oh, silakan, Bapak. Silakan. Siap. Ya. Saya rekam, ya. Siap. Baik, monggo, Dokter. Baik. Siap, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Pak Agus dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga kepada rekan kami, founder Google Plus, Bapak Rizka, atas kesempatannya dan kerjasamanya.
Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Mary Ferdinandas, saya dokter hewan dan direktur dari Domestic Jakarta Animal Aid Network. Ingin berbagi, sharing mengenai isu kesejahteraan hewan di Indonesia dari sudut pandang saya juga sebagai seorang dokter hewan dan juga aktivis kesejahteraan hewan. Saya ingin sharing mengenai apa itu kesejahteraan hewan dan mengapa ini penting untuk kehidupan dan dunia yang lebih baik. Sebelumnya, secara singkat, background singkat dari Jakarta Animal Aid Network sendiri, kami adalah NGO atau LSM lokal yang berdiri sejak tahun 2008, jadi sekarang sudah berjalan 15,5 tahun, dan kami sendiri berasal dari divisi hewan domestik atau JAN domestik ya. Nah, kami sharing dari salah satu program kami namanya animalwelfare.id, suatu platform digital mengenai edukasi kesejahteraan hewan dengan bahasa Indonesia. Jadi kita provide resources, training, dan berbagai macam kerjasama, baik dengan pihak seperti universitas, dan juga salah satunya rekanan kami dari Baby Plus. Program ini kita kerjasama dengan dan didukung oleh rekanan kami dari Four Paws International. Nah, secara umum sedikit menggambarkan asal dari organisasi kami. Kami sudah berdiri sejak tahun 2008. Kami LSM lokal dan kita punya misi untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan hewan di Indonesia. Kami memiliki 2 divisi utama, teman-teman, yaitu divisi hewan domestik dan divisi satwa liar. Meskipun kami 2 divisi berbeda, kami memiliki manajemen yang berbeda juga, seperti itu. Dan kami mewakili dari divisi hewan domestik atau JAN domestik. Nah, program-program kita itu antara lain ada, kita punya program shelter anjing dan kucing, kita punya sanctuary untuk kuda-kuda delman, untuk ex-kuda delman. Lalu kita punya program advokasi untuk policy change pada isu kesejahteraan hewan. Lalu kita punya program kampanye Dog Meat Free Indonesia dengan basis program untuk lobby politik perubahan dan pembuatan regulasi untuk ilegalisasi perdagangan daging anjing. Kita punya program sterilisasi kucing jalanan, dan kita juga pastinya kita punya program peduli kuda pekerja delman. Saat ini fokus kami di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan yang juga salah satunya adalah program edukasi animal welfare.id. Mungkin kami ada waktu singkat, kita ingin ajak teman-teman mungkin pagi-pagi biar bisa lihat keadaan shelter kami ya. Jadi saya putarkan. Maaf dok, share sound-nya juga mungkin dok.
Soundnya memang nggak ada ya dok? Ya, soundnya nggak kedengeran dok. Mungkin pas share screen itu ada checklist di kiri bawah dok, ada apa untuk share juga soundnya dok. Siap, tapi untuk semuanya bisa lihat ya? Ya. Terlihat jelas Siap. dok. Siap. Mungkin itu aja yang saya pengen ini untuk lihat keadaan secara sekeliling tentang shelter kami. Baik, sekilas untuk intronya. Nah, kita masuk ke pembahasan dan diskusi tentang apa itu kesejahteraan hewan. Mungkin teman-teman nanti juga bisa sharing dan diskusi pendapat teman-teman mengenai apa sih definisi kesejahteraan hewan. Tetapi secara umum, kita punya prinsip yang kita bisa pakai dan pedoman yang bisa kita pakai, yaitu 5 domain prinsip kesejahteraan hewan yang lebih holistik, yang lebih jelas sebagai tolak ukur bagaimana kita tahu nih hewan kita sejahtera apa enggak. Nah, kesejahteraan hewan sendiri itu bagaimana kita melihat dan bisa memprovide juga sebagai pemilik, sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap, kalau kita berbicara dalam konteks hewan peliharaan, bagaimana kita bisa provide faktor-faktor penentunya ini tercukupi dan terpenuhi di setiap individu masing-masing. Nah, sedangkan prinsip kesejahteraan hewan sendiri adalah bagaimana setiap individu hewan bisa beradaptasi dengan kondisi dalam hidupnya yang bisa kita nilai jika dari luar, jika hewan itu memberikan respon dalam keadaan sehat, dia menunjukkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa itu mengidentifikasi dia nyaman. Lalu jika ada nutrisinya tercukupi, otomatis juga keadaannya juga sehat dan dia tidak sakit, dia tidak ketakutan, tidak mengalami stres yang berlebihan. Nah, semua itu secara prinsip indikatornya ada di 5 domain prinsip kesejahteraan hewan. Nah, ini faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan. Jadi bagaimana kita memberikan nutrisi yang cukup, lingkungan yang sesuai, kesehatan yang baik, perilaku yang baik, dan kondisi kejiwaan atau mental health status dari individu masing-masing hewan. Nah, sampai sini biasanya orang cenderung berpikir bahwa oke, misalnya kita berbicara dalam konteks hewan peliharaan nih misalnya. Kemudian orang-orang berpikir oke, begitu nutrisi berarti saya harus ngasih makan dan minum, udah selesai. Gitu. Tapi apakah makan dan minum kita itu sesuai dengan yang dia butuhkan? Misalnya kita bicara hewannya spesies anjing nih, lalu kita berikan makanan misalnya kan atau dog food yang sudah jadi atau malah dimasaki makanan sendiri gitu. Terus ya udah saya kasih banyak sayuran deh, atau nggak mau kasih daging karena saya misalnya saya nggak mau nih hewan saya makan daging, tapi itu dilakukan misalnya di anjing atau langsung masuk di kucing, padahal kucing ini kan karnivora obligat, jadi dia tidak sesuai dengan nutrisinya dan berisiko fatal. Jadi untuk kesejahteraan hewan sendiri itu benar-benar dibutuhkan pemenuhannya spesifik kebutuhan spesiesnya. Jadi kalau kita bicara anjing, bicara kucing, itu berbeda. Bicara burung juga berbeda. Spesiesnya apa? Lalu untuk misalnya kita lebih luas lagi nih, di luar hewan domestik, kita bicara tentang satwa liar misalnya, ya. Satwa liar di sini dalam artian kita berbicara di konteks konservasi atau rehabilitasi, bukan pemeliharaan. Ya, karena kalau pemeliharaan sudah jelas itu merupakan salah satu bentuk kekejaman juga terhadap hewan, karena kita mendukung eksploitasi
dan juga mendukung siklus perburuan dan perdagangan satwa liar, perdagangan satwa ilegal. Nah, yang saya ingin bahas di sini lebih ke konteks konsep kesejahteraan hewan. Contohnya, gitu ya, ngomong tentang kebutuhan spesies spesifik spesies nih istilahnya, spesies spesifik welfare needs, gitu kan, di masing-masing hewan. Nah, ini kita juga bisa mengambil contoh di konteks konservasi atau rehabilitasi satwa liar. Misalnya kita bicara primata. Nah, kita pikir primata ini misalnya mau monyet ekor panjang atau simpanse atau orangutan, oh kasih aja pisang, itu kan primata, makan pisang kali ya. Nah gitu. Atau kita ngomong lutung, ya kan primata, kasih makan aja pisang, itu kan nutrisinya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa itu kesalahan besar di situ. Kenapa? Karena nutrisinya walaupun dia sama-sama satu ordo primata nih, tapi mereka spesiesnya berbeda, jadi kebutuhan makannya berbeda. Yang satu misalnya frugivora yang makan 70% komposisi dietnya itu dari buah-buahan, yang satu polivora. Polivora itu 70% misalnya komposisi diet atau nutrisi yang dia makan yaitu daun-daunan. Nah, seperti misalnya kita bicara misalnya utung, terus simpai, gitu, surili, gitu kan. Berbeda kalau kita ngomong monyet ekor panjang. Atau kita itu baru ngomong nutrisi. Lalu bagaimana kebutuhan tingkah laku. Nah, tingkah laku sendiri yang berbeda, misalnya kalau kita lagi ngomong satwa liar ya konteksnya, misalnya monyet ekor panjang dengan monyet ekor panjang dengan orangutan, itu beda kebutuhan tingkah laku sosialnya. Di monyet ekor panjang mereka merupakan hewan sosial, hewan kelompok. Nah, kalau di orangutan mereka hewan yang hidup sendiri, soliter. Mereka jantan dan betina bertemu hanya saat musim kawin. Kemudian setelah itu orangutan betina akan membesarkan anaknya sampai anaknya siap untuk membuat dan membentuk keluarganya sendiri. Seperti itu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan spesies yang berbeda. Lalu anjing dan kucing. Anjing senang di dalam kelompok. Tapi kalau misalnya kucing itu lebih hewan yang komunal. Dia hanya akan berkelompok misalnya untuk melakukan misalnya untuk makan tertentu ya. Tapi kalau untuk sendiri dia cenderung untuk sendiri ya, untuk sehari-harinya. Lalu juga misalnya hamster. Hamster juga seperti itu, dia tidak bukan hewan kelompok. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh ternyata ada loh di hewan. Dan ini ada ilmunya, ini scientifically proof, dan inilah indikator mengapa kesejahteraan hewan penting kita tahu. Karena lagi-lagi ya, konsep ini adalah kita hidup ini berdampingan. Ya, kita tidak hanya manusia aja sendiri di dunia ini. Kita hidup dalam satu ekosistem. Kita butuh peduli dengan lingkungan, kita butuh peduli dengan hewan, karena semuanya saling terkait. Makanya ada konsep One Health atau satu kesehatan. Kenapa? Misalnya kita peduli kesejahteraan hewan, karena kaitannya juga nanti pada hasil akhirnya adalah hewan itu akan sehat. Sehat secara mental, sehat secara fisik. Dan begitu banyak penyakit yang dapat ditularkan dan menularkan dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Jadi kita butuh hewan itu sejahtera, hewan itu sehat. Sama dengan lingkungan, kita juga butuh lingkungan kita tuh sehat. Karena sumber daya sekeliling kita ya kita juga butuh itu dalam keadaan sehat gitu. Makanya kenapa isu climate change itu sangat vital dibahas gitu, karena semuanya saling terkait. Kita butuh air yang bersih, kita butuh tanah yang sehat, kita butuh udara yang bersih ya. Kita tahu mungkin teman-teman yang di Yogyakarta belum terlalu merasakan mengenai situasi polusi udara yang sangat mencemaskan di wilayah Jabodetabek itu yang terjadi saat ini. Nah, itulah mengapa kita perlu kesejahteraan hewan
kesejahteraan lingkungan, kesehatan lingkungan, karena kesehatan sangat berpengaruh dalam konsep kesehatan manusia pada. Nah, dalam situasi saat ini ya, informasi itu kan sebenarnya sudah tersedia secara mudah gitu teman-teman, tinggal googling, kita sudah tahu isu-isu terkini. Tapi sebenarnya ya, saat kita tidak peduli, itu adalah merupakan kita juga melakukan tindakan yang sama besarnya gitu ya, kekerasan pada besarnya gitu. Seperti kayak misalnya kita tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, kekerasan sedang terjadi, misalnya di tetangga kita, tapi kita kan punya pilihan untuk kita membantu, kita menolong, atau kita tidak peduli. Tapi sebenarnya yang paling kita bukan hanya pelaku kekerasan yang paling berat di sini, tapi juga kita yang memilih untuk tidak peduli. Kita tahu terjadi saat ini banyak, ya kita perlu ambil sikap untuk membantu, untuk jangan mengambil ketidakpedulian. Karena kita sendiri saat ini ya merupakan salah satu negara yang memiliki peringkat tertinggi nih dalam upload dan sosial media, kekerasan di sosial media. Sedangkan penting sekali punya rasa empati terhadap hewan, terhadap lingkungan, karena juga ini contohnya di anak misalnya, ya, ini tidak bisa berempati itu akan menyebabkan gangguan juga psikologis ke depannya dan membuat kecenderungan untuk kejahatan-kejahatan selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh kasus ya, isu-isu pelanggaran, kekerasan juga di hewan ya. Saya mohon maaf pagi-pagi, tapi kita harus menunjukkan konten grafik, tapi ini realitanya. Ini ada semua, dan kita saat ini terjadi di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Dan ini juga representatif yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ini bukan kita lagi ngomong satu wilayah, satu kota, tapi ini yang terjadi. Kan teman-teman juga bisa lihat banyak sekali kasusnya. Ini adalah contoh-contoh kasus yang kami tangani. Ada Wesley ya, seorang seekor anjing Great Dane yang dirantai selama 3 tahun sampai teman-teman bisa lihat rantainya masuk ke dalam leher. Lalu juga kasus-kasus penyiksaan yang sengaja dibuat sosial media. Baik, Mas Ardian ya. Apakah saya bisa lanjut? Ya, Dok. Siap, baik. Baik, terima kasih. Kemudian ada kasus Caki, ini juga terjadi di wilayah Jakarta. Waktu itu tengah malam kami dapat informasi seekor anjing Pomeranian ini dibanting, dilempar ke tembok. Sampai kondisinya seperti ini, lalu mereka minta tolong kepada kami untuk dilakukan perawatan, dan kita dampingi untuk proses hukum, dan untungnya dia masih bisa selamat, dan kita bersyukur dia masih bisa selamat, bisa diselamatkan. Lalu juga tidak hanya pada hewan domestik ya, satwa liar juga banyak kasusnya gitu ya. Karena tadi saya bilang mengapa kita tidak kenapa kita harus peduli ya juga dengan satwa liar ya, karena kasusnya juga semakin cukup banyak gitu. Dan saat kita membeli satwa liar terus atau membeli tiket untuk misalnya nonton suatu pertunjukan yang mengeksploitasi satwa liar, kita kan mendukung juga kegiatan penyiksaan ini karena siklusnya kan sama, indikatnya sama seperti itu. Lalu isu lain adalah isu di perdagangan daging anjing. Ini kita ingin share sedikit mengenai apa yang kita lakukan pada bulan November kemarin bersama Polres Kabupaten Sukoharjo, ya dekat Jogja ya, maksudnya ya di Jawa Tengah. Ya, kita melakukan penggerbekan rumah jagal anjing tertua di
Dusun Wiroragen di Kabupaten Sukoharjo. Dan kita mendampingi kasus ini juga selain merescue, kita juga mendampingi sehingga pemilik rumah jaga dan pemilik truknya mendapatkan vonis pidana hingga 18 bulan pidana kurungan. Dan ini memberikan informasi bahwa perdagangan daging anjing ini ilegal dan dapat dituntut secara hukum. Dan ini adalah proses yang kita lakukan pada malam hari itu. Kita waktu itu sekitar jam 12 malam melakukan penggerebekan tersebut. Dan hasil akhirnya kita bisa membawa anjing-anjing tersebut dan kita mendapatkan rumah untuk 45 ekor anjing tersebut ke Kanada. Jadi kita terbangkan mereka ke Kanada. Anjing-anjing tersebut saat ini sudah memiliki rumah dan teman-teman bisa lihat juga update-nya di Instagram kami di Dog Meat Free Indonesia. Nah, solusinya jelas kita butuh edukasi. Lalu juga saat ini kita juga bersyukurnya ada revisi KUHP, undang-undang KUHP-nya yang sudah direvisi dan memberikan efek jerah yang lebih cukup besar. Dan kita percaya prinsipnya adalah pendekatan holistik itu akan membawa lebih banyak perubahan, ya pendekatan dari isu-isu apapun. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan suatu isu hanya dari satu faktor saja, dari satu aspek saja. Kita butuh menyelesaikan secara keseluruhan. Kita percaya bahwa kalau perubahan itu butuh waktu, proses, ya. Kita bisa melihat gitu ya bahwa suatu perubahan tidak bisa serta-merta dijalankan dalam satu hari selesai. Tapi kita butuh proses, dan proses itu yang akan memiliki dampak yang lebih besar dan permanen. Dan bagi kita ada prinsip yang kita bisa terapkan di isu kesejahteraan hewan itu sendiri, ada 5 konsepnya, ada 5 aspek yang harus dilakukan, yaitu aspek edukasi, kita harus kolaborasi, kita harus berikan informasi melalui bentuk pelatihan, training, ya. Tapi kita juga perlu adanya hukum, adanya regulasi yang mendukung, tapi juga harus ditegakkan karena regulasi tanpa penegakan hukum tidak ada artinya. Dan kita juga jangan lupa exposure ke media, sosial media, jurnalis, itu penting. Nah, kolaborasi itu penting karena sama-sama akan lebih baik dan punya puncak outreach yang lebih besar. Ini adalah contoh-contoh kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah ini juga salah satu kegiatan dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bapak Ganjar Pranowo, dengan juga lintas sektoral, kepolisian. Lalu juga tadi perlu regulasi, tapi juga harus ditegakkan. Lalu edukasi yang jelas, kita juga harus provide pelatihan atau training, dan perlu ada exposure. Nah, kenapa dalam isu kesejahteraan hewan ini kita perlu konsep pendekatan solusi holistik? Ya karena jelas itu akan lebih, satu, kita profesional karena kita bertanggung jawab akan masalah yang kita angkat dan komitmen sesuai kapasitas kita mengawal hingga akhir. Lalu lebih progresif karena kita menentukan target perubahan nyata yang permanen dan dapat diaplikasikan ke setiap aspek. Lalu pendekatan holistik itu juga lebih terintegrasi karena semua aspek kan dijalankan sama-sama. Jadi saat yang kita ingin sampaikan di sini, saya juga sharing dari sisi atau sudut pandang sebagai aktivis juga dari NGO, adalah saat kita menyampaikan keprihatinan kita, concern kita terhadap suatu isu mengenai isu kesejahteraan hewan, ya, terutama karena kami dari lembaga kesejahteraan hewan, kita juga harus siap memberikan solusi. So, misalnya kita memberikan, saya concern dengan situasi kuda delman di Jakarta misalnya. Kita tidak boleh hanya, saya ingin sampaikan, kita jangan hanya memberikan, ini pemerintah, ini masalahnya, tolong selesaikan. Nah, konsepnya yang kita ingin bagikan adalah tidak seperti itu. Kita butuh sama-sama nih
Karena kita juga bagian dalam suatu komunitas, bagian dari masyarakat. Kita saat kita menyampaikan satu masalah, ya kita harus memberikan solusi. Jadi kita informasikan solusi apa yang bisa kita sampaikan. Jadi itu akan menciptakan hubungan yang lebih baik juga ya, terutama terhadap pihak berwenang, pihak yang memiliki kewenangan, dan kita juga sebagai bagian dari masyarakat bisa ambil peran aktif gitu. Jadi kita tidak hanya menuntut, tapi kita juga memberikan solusi dan kita mencoba memberikan perspektif baru yang secara holistik. Kira-kira seperti itu. Nah, dan kita ada website yang kita bangun ini, animalwelfare.id, nanti teman-teman juga bisa mulai dicari, diketik alamat ini, dan bisa mendapatkan resources yang kita buat bersama teman-teman profesional lainnya, sesuai expertise-nya, terkait informasi kesejahteraan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya buat teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Pak Agus, waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mary yang sudah mengajak kita untuk betul-betul mencoba memahami dan memaknai ya realitas kehidupan dari sisi hewan. Berarti sebetulnya kita juga sedang berusaha memahami realitas kehidupan dari sisi manusia. Ya, jadi kalau sebetulnya saya pernah itu ada suatu acara gitu, pertemuan itu kemudian ada seorang bule itu membawa 2 anjing dan dia ternyata menggunakan anjing ini untuk resolusi konflik. Jadi menarik sekali, bahkan ternyata sudah keliling dunia dia. Itu di medan perang itu anak-anak itu dikumpulkan terus kemudian diajak untuk berinteraksi dengan anjing-anjingnya itu. Dan ternyata dengan begitu anak-anak ini tumbuh rasa kasih sayang. Kemudian juga bisa saling kayak saling berusaha untuk friendship ya, menjalin persahabatan dan lain sebagainya. Dan dia meyakini bahwa hewan-hewan itu justru mengajarkan kita untuk untuk resolusi konflik, karena dia melihat bahwa hewan-hewan itu mengajarkan betul bagaimana menghormati, menghargai lainnya gitu ya. Makanya bisa dilihat ya, justru kadang-kadang friendshipness hewan itu lebih natural, lebih murni daripada friendshipness manusia. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Mary itu betul-betul juga serius masalah ini. Jadi dengan teman-teman yang ada di sini, moga-moga melihat atau mendengarkan paparan tadi tidak sekedar sebagai pengetahuan, tetapi sebagai niat ya, sehingga kemudian punya sesuatu hal yang dimulai dari lingkup paling terkecil. Coba kita lihat di sekitar kita, di kampung kita, bagaimana kita melihat kondisi realitas hewan-hewan di sekitar kita. Kemudian kita mulai punya activities, makanya dengan teman-teman Buku Plus itu juga menjadi bagian dari teman-teman untuk tadi seperti yang Dr. Mary katakan, kita harus show up atau sampaikan, sehingga mungkin media massa itu juga memberikan dampak ya untuk penguatan aspek-aspek misalnya penegakan hukum atau perlindungan yang lain. Jadi itu yang tadi, dan tampaknya juga kekuasaan, ekonomi dan lain sebagainya itu juga menjadi bagian ya ternyata. Jadi hewan-hewan liar yang dipelihara itu seolah-olah bagus, seolah-olah cantik, tapi sebetulnya itu menyiksa ya, karena tadi juga aspek kesejahteraan atau kesehatan itu kalau monyet pokoknya dikasih pisang, monyet apapun dikasih pisang. Wah bahaya itu, apalagi pisangnya pisang goreng, ya itu lebih berbahaya lagi. Jadi kita kan berkunjung ke kebun binatang itu kan kadang hanya untuk melihat dan berwisata. Kenapa tidak kita bikin bahwa berkunjung ke kebun binatang sebagai bagian dari kita menyadarkan masyarakat akan kesejahteraan hewan. Nah, moga-moga inspirasi, insight ada dari paparan tadi.
kita akan masuk ke mungkin pertanyaan-pertanyaan atau komentar, boleh saja ya, tidak hanya pertanyaan, tapi mungkin punya testimoni atau mungkin teman-teman di sini punya cerita, ya silahkan saja, sehingga nanti mungkin Bu Mary dan Mas Rizka dan teman-teman dari Jaan ini juga bisa mendapatkan informasi, mendapatkan data, karena itu juga penting banget ya. Jadi misalkan teman-teman melihat ada, saya pernah lihat itu tetangga itu punya anjing, itu juga gitu, dikencang terus dan talinya itu pendek banget gitu. Setiap pagi kadang-kadang kalau saya jalan gitu tak bawain makanan, tak kasih minum gitu. Jadi wah gila banget itu, kasihan banget. Memang apa ya istilahnya ya masih bisa, tapi terlalu pendek gitu. Jadi kasihan itu. Nah hal-hal seperti itu dan saya kemudian sampaikan ke pemiliknya itu, terus kemudian sekarang sudah dilepas talinya, tapi di dalam dikasih rumah-rumahan gitu. Tadinya itu enggak, gitu. Jadi hujan ya kehujanan gitu. Jadi ini hal-hal yang memang harus ada action ya, tidak sekedar knowledge, pengetahuan atau awareness. Gitu. Oke, silakan teman-teman dari agensi yang ingin menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin kaitannya dengan pernyataan atau testimoni atau cerita, silakan bebas ya. Untuk yang mau bertanya silahkan mungkin raise hand atau bisa juga Anda menuliskan di chat ya. Silahkan.